Bapa di dalam sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa hari ini Tuhan kami mau mendoakan dari hati kami yang paling dalam. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua daripada Bang Effendi. Kami berdoa Tuhan untuk ibu terkasih kami, Ibu Rusdah binti Budiman. Kami berdoa di dalam Yes. nama Tuhan Yes. Yesus Kristus. Kami Haleluya. percaya Tuhan Haleluya. kuasa-Mu dulu sekarang sampai Amin. selama-lamanya. Tidak pernah berubah dan tidak Haleluya. berkesudahan. Maka kami Yes. meminta Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Haleluya. Rusdah. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Mengalir Amin. kuasa kesembuhan-Mu Tuhan dari surga. Sebab kami tahu Haleluya. Tuhan kuasa-Mu itu Yes. Amin. selalu berlaku dan selalu berkuasa Tuhan. Sejak 2000 Amin. tahun yang lalu, Engkau hendak memulihkan kami. Engkau hendak menyucikan Haleluya. kami. Engkau hendak menyembuhkan kami daripada segala macam penyakit. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya turun kuasa-Mu menaungi Ibu Rusdah, agar sungguh Tuhan dia dapat melihat kuasa-Mu yang ajaib, Yes. Amin. kuasa-Mu yang nyata. Sebab Yes. Engkaulah yang memulihkan kehidupan. Hanya Amin. Engkaulah satu-satunya Haleluya. sumber pemulihan yang Amin. sejati. Engkaulah Amin. satu-satunya yang ingin mengasihi kami dan ingin Amin. melepaskan kami daripada segala salah penyakit, yang ingin Amin. melepaskan kami daripada segala mara bahaya, yang ingin melepaskan kami dari semua gangguan daripada santet kuasa gelap setan iblis roh jahat. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kuasa nama-Mu itu menaungi Ibu Rusdah. Hari ini kami percaya ada kuasa Allah yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Amin. Tuhan, biarlah melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui Yes. makan minum yang dikonsumsi, menjadi Yes. sarana-Mu ya Tuhan, untuk boleh Amin. menyembuhkan ibu terkasih kami ini. Tuhan, kami Amin. tahu 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati bagi dia. 2000 tahun Amin. yang lalu Engkau sudah memandang dan mengasihi Ibu Rusdah. Maka Amin. Tuhan, hari ini nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan kepada Ibu Rusdah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau memandangnya dengan penuh kasih, Engkau Yes. menghampirinya dengan penuh kasih, Engkau jamah Haleluya. Tuhan dari kepala Amin. sampai. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Salam, Pastor. Haleluya. Shalom, shalom Bang Pendi, luar biasa. Sehat, Semangat Pastor? sekali ya. Puji Tuhan, sehat-sehat Bang, puji Tuhan. Haleluya. Panas daripada api ketika mendengar orang memuji Tuhan. Nah, itu panas dia sendiri. Betul. Puji Tuhan. Ela alatif, oh nyo ada elong mak tu sakit pen, kuna pelemah nyo. Prehle ela bah, ente mantang. Jadi Bang, saya ingin kasih tahu satu hal ya. Kita yang nyanyi, kita sering nyanyikan di sini Bang, pujian segala macam. Aduh, mereka kepanasan. Saya baru buka live Bang Jack, itu mereka hadir dengan penuh cacian, penuh dengan makian, penuh dengan hinaan. Maka saya saya selalu katakan begini, apabila kalian mau cari agama, jangan sampai kalian masuk ke agama satu, itu bahaya. Barbar, benar. Lihat aja typingnya itu. Ya. Ini ada yang bilang Egi Setiawan CB. Ngeri wajahnya. Wajah saya ngeri tidak masalah. Yang penting kata-kata saya tidak mengerikan ya. Haleluya. Kata-kata penuh dengan berkat. Kalau kami disuruh memberkati, kalau kalian disuruh mengutuki. Berkati mereka, kalian kutuki mereka. Ampuni mereka, kalian perangi mereka. Ini beda jauh, bro. Silakan Pastor. Iya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi
Saya tadi juga baru lewat mampir, wah luar biasa ini. Sore-sore kita memuji, memuliakan nama Tuhan ya, luar biasa. Dan Amin. saya percaya bahwa Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran ya, dan pendengaran akan firman Kristus. Maka Amin. kalau orang Kristen memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu kan suaranya kita dengar sendiri dan kita memperdengarkan kepada orang lain. Sehingga sungguh bahwa melalui pujian itu kita diberkati dan memberkati orang lain. Amin. Begitu teman-teman. Pujian itu bukan firman Tuhan, bukan Alkitab. Nah, tetapi ya perkataan-perkataannya atau kemudian kalimat-kalimatnya itu memuliakan Allah. Sehingga itu pun juga menguatkan setiap iman kita ya. Sangat luar biasa. Silakan Bang. Yes. Nah, itu dia ya Bapak Ibu ya. Memang sore hari ini Bang Jack, saya hanya ingin membaca komentar-komentar yang dari ujung Sumatera ya. Begitu kita buka Komal Bang, baru buka. Belum 1 menit. Duluan yang hadir itu dari sana Bang. Mungkin ditunggu-tunggu. Langsung keluar kata-kata mutiara itu. Iya, langsung keluar kata-kata mutiara. Aduh, saya selalu katakan bahwa apapun kata kalian tentang Yesus, kalian mau menghina, mau apapun itu, Yesus mengubah hidup saya. Yesus mengubah perilaku saya, ya. Ini ada adik saya ini ya, ada adik saya di bawah namanya Ella Alatif, ya. Dia tahu bagaimana sayanya dulu, tahu. Hidup saya dulu bagaimana, dia tahu. Tapi setelah saya percaya kepada Yesus, hidup saya itu diubahkan oleh Yesus. Hidup saya itu benar-benar dibawa kepada kebenaran. Bukan dibawa kepada kebarbaran, tetapi dibawa kepada kebenaran. Saya sudah tidak lagi bisa membenci, tidak lagi bisa menghina, tidak lagi bisa mencaci maki. Kalau dulu kalian caci maki saya, 1000 kali saya balas. Tapi karena saya bertemu dengan Yesus, saya ingin kasih tahu kepada semua orang, khususnya kepada dari ujung Sumatera, ya, sekalipun kalian menghina, saya pegang kata-kata firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin, ya. Firman Tuhan ya dan amin. Satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Saya percaya suatu hari mama saya pasti bisa percaya kepada Yesus. Ini mama saya dengar, karena ada adik saya. Saya ingin minta kepada Bang Jack untuk berdoa kepada mama saya, Bang. Kata adik saya tadi, mama saya lagi sakit, Bang. Minta tolong didoakan, Bang. Nama mama saya Rusdah binti Budiman. Nama mama saya Rusdah binti Budiman. Nah, kepada Bapak Ibu semua yang pendoa syafaat, doakan nama mama saya Rusdah binti Budiman, dan saat ini beliau sedang mendengar live saya. Ya, sedang mendengar live saya. Bapak Ibu tolong doakan Rusdah binti Budiman. Doa orang benar, Alkitab mengatakan besar kuasanya. Doa orang benar, kata Alkitab, besar kuasanya. Kita doakan sama-sama saudara ya. Berapapun kita yang hadir malam sore hari ini, kita doakan nama mama saya Rusdah binti Budiman. Baik. Silakan Bang. Oke. Mari semua teman-teman ya, kita bersatu hati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan sukacita. Kami datang kepadamu Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang telah menerima kemurahan dan anugerah-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa hari ini Tuhan kami mau mendoakan dari hati kami yang paling dalam. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua daripada Bang Effendi. Kami berdoa Tuhan untuk ibu terkasih kami, Ibu Rusdah binti Budiman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah dan tidak berkesudahan. Maka kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Ibu Rusdah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kuasa kesembuhan-Mu Tuhan dari surga. Sebab kami tahu Tuhan, kuasa-Mu itu
Amin. selalu berlaku dan selalu berkuasa Tuhan. Sejak 2000 Amin. tahun yang lalu, Engkau hendak memulihkan kami, Engkau hendak menyucikan Haleluya. kami, Engkau hendak menyembuhkan kami daripada segala macam penyakit. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya turun kuasa-Mu, menaungi Ibu Rusdah, agar sungguh Tuhan dia dapat melihat kuasa-Mu yang ajaib, Yes. Amin. kuasa-Mu yang nyata, sebab Yes. Engkaulah yang memulihkan kehidupan. Hanya Amin. Engkaulah satu-satunya Haleluya. sumber pemulihan yang Amin. sejati. Engkaulah Amin. satu-satunya yang ingin mengasihi kami dan ingin Amin. melepaskan kami daripada segala salah penyakit, yang ingin Amin. melepaskan kami daripada segala mara bahaya, yang ingin melepaskan kami dari semua gangguan daripada santet, kuasa gelap, setan, iblis, roh jahat. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kuasa nama-Mu itu menaungi Ibu Rusdah. Hari ini kami percaya ada kuasa Allah yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui makan minum yang dikonsumsi, menjadi Yes. sarana-Mu ya Tuhan, untuk boleh Amin. menyembuhkan ibu terkasih kami ini. Tuhan, kami Amin. tahu 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati bagi dia. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah memandang dan mengasihi Ibu Rusdah. Maka Tuhan, hari ini nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan kepada Ibu Rusdah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau memandangnya dengan penuh kasih, Engkau Yes. menghampirinya dengan penuh kasih, Engkau jamah Haleluya. Tuhan dari Amin. kepala sampai kepada Benar ujung Tuhan, kakinya, dalam nama Yesus. dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Maka Tuhan beri kemurahan dan anugerah-Mu supaya dia bisa melihat kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak patahkan segala gangguan setan, iblis, roh jahat yang coba mungkin mengganggu, yang coba ingin Tuhan membuat Ibu Rusdah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan turun kemurahan-Mu kepada Ibu Rusdah. Tuhan Yesus Kami tolong. melihat Tuhan bagaimana juga banyak yang mendoakan. Kami mau Ibu Rusdah menjadi sembuh. Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa doa orang benar besar Mengadirlah kuasanya. kuasa-Mu ya Biarlah sungguh Tuhan Tuhan. Engkau pulihkan, Haleluya. Engkau sembuhkan, Haleluya. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Bang Pendi, Tuhan Yesus, Yes, yang menaruh amin. hati yang besar, Yes, kasih yang amin. besar kepada ibunya, Haleluya. bukan hanya Haleluya. sebagai seorang ibu saja, tetapi dia mau Tuhan supaya sungguh Ibu Rusdah juga mengenal haleluya. Engkau melalui anak-anaknya, Yes, mengenal amin. Engkau melalui keluarganya sebagai Tuhan Haleluya. dan Juru Selamat yang 2000 tahun yang lalu sudah datang dan menghampiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini pergumulan kami Tuhan. Ini yang akan terus kami bawa dalam doa-doa kami. Kami tidak mau berhenti berdoa sampai terjadi sesuatu. Oh Pulihkan Tuhan ya Yesus, Tuhan. tolong Sembuhkan ya sembuhkan. Tuhan. Pulihkan ya Dalam nama Bapa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami menantikan pemulihan Haleluya. yang datang Haleluya. daripada Engkau. Kami menantikan kesembuhan yang datang daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Tuhan Terjadi Yesus. kesembuhan Tuhan. Yes, amin. Efata dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya. Terjadi kepada Ibu Amin. kami Rusdah Amin. binti Budiman. Dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya. Kami sudah berdoa dan Amin. menantikan kesembuhan yang datang daripada Engkau. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Diela, nanti abang DM kamu ya. Diela ya. Diela sekarang pergi, nanti abang DM kamu, nanti abang telepon, kamu kasih, abang minta nomor WA kamu. Nanti kita komunikasi ya. Suatu saat kalau Tuhan izinkan kita bertemu dan bagaimana caranya, pasti kita bisa ketemu. Dan tidak mungkin saya pulang sekarang. Kalau pulang ya tidak berhadapan bukan dengan kalian yang saya berhadapan, tetapi dengan orang lain ya. Pasti dengan orang lain tidak akan rela. Jadi di Ella jangan lagi kamu tidak usah naik. Saya pasti tahu kamu mendengar, Mama pasti mendengar doa barusan dan kalian pasti mendengar suara saya yang ada di rumah. Ya, saya memang tidak bisa pulang ke rumah. Nanti saya akan cari tahu, saya akan cari cara bagaimana Mama bisa saya bawa dari Aceh. Ya. Saya percaya itu. Oke di Ella ya. Salam buat Mama. Terutama sekali buat Mama kamu juga di Ella. Kirim salam Bang Pen. Ke Iqbal. Abang sayang ke Wakah. Sayang dat.
Tapi abang aja, untuk dengan cara Tuhan, abang jadi merempang dengan wakah, dengan wadro ke, salim ke Pemandum, salim ke Lut, baik klik-klik, tetap sukacita, tetap semangat. Ada saatnya nanti kita ketemu, ya, di Ela ya. Di Ela jangan naik lagi, abang pengen turunkan kamu. Salam ke Dekbal, salam ke Kak Lena, ke Lut, ke Waru, terutama sekali. Ada cara nanti kita bisa ketemu. Saya sangat percaya. Selama ini kami akan mendoakan kalian terus. Ya, sayang mamanya. Iya, saya sangat sayang sama mama saya. Tapi apa boleh buat? Aceh itu bukan seperti daerah lain ya. Yang kami hadapi, terutama sekali saya, bukan keluarga yang saya hadapi, tetapi orang lain. Yang selama ini mencaci maki saya, Bapak Ibu, yang bilang halal, darah saya halal, itu bukan keluarga saya ya. Bukan orang kampung saya, tetapi justru orang yang tidak saya kenal. Orang-orang samping kampung, tetangga, mereka. Inilah Bapak Ibu, berbeda dengan suku-suku yang lain. Banyak orang Batak yang masuk Islam, tapi tidak seperti yang saya rasakan Bapak Ibu. Orang Nias banyak yang masuk Islam, masih diterima sama keluarganya. Begitu juga orang lain masuk Kristen, lama-lama diterima. Kalau Aceh Bapak Ibu, itu sulit diterima. Tidak bisa diterima, ya. Aceh. Apakah saya tidak pernah berpikir akan hal ini? Saya sudah pikir Bapak Ibu. Makanya 2 tahun lamanya, Bang Jack. 2 tahun lamanya Bang Jack, saya berpikir, baru saya berani ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. 2 tahun habis waktu saya untuk berpikir. Saya menangis. Tuhan, saya tidak sanggup rasanya. Saya tidak sanggup Tuhan. Tetapi karena keselamatan itu sangat penting, sangat berharga, dan Tuhan sendiri yang menjamah saya, ya akhirnya 2 tahun lamanya saya baru berani ambil keputusan untuk murtad, keluar dari agama Islam. Ya, saya percaya satu hal hari ini, bahwa satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Satu orang percaya, satu orang bertobat, seluruh isi rumah akan diselamatkan. Itu saya percaya. Dan ini Bapak Ibu dan Bang Jack, salah satu tujuan saya untuk hadir di TikTok. Kenapa? Agar keluarga saya, mama saya khususnya, mereka melihat saya, bahwa saya masih sehat. Saya mengasihi mereka, agar mereka bisa melihat bagaimana perubahan saya setelah saya percaya kepada Yesus. Ini yang ingin saya sampaikan. Ada satu perubahan yang sangat luar biasa setelah saya percaya kepada Yesus. Mama saya sangat paham bagaimana saya dulu. Bagaimana jahatnya saya dulu, mama saya sangat paham. Bagaimana baiknya saya dulu, mama saya sangat paham. Ada Dek Ela juga, Dek Bal, Dek Lena. Tiga-tiga keponakan saya ini sangat paham dengan saya. Bagaimana jahatnya saya, mereka tahu. Bagaimana baiknya saya, mereka juga sangat tahu. Tetapi hari-hari ini mereka lihat bagaimana perubahan yang ada di dalam diri saya. Bagaimana hati saya, bagaimana pikiran saya, dan apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan hari-hari ini. Selalu keluar firman yang saya sampaikan, firman. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berapa dibayar masuk Kristen, banyak orang Aceh yang ingin masuk Kristen karena minta sesuatu Bapak Ibu, banyak. Tapi setelah itu ketika mereka masuk dan setelah mereka masuk Kristen, mereka lihat tidak seperti yang dibayangkan. Akhirnya kembali di Medan bulan kemarin 2 orang kembali di Medan. 1 anak Aceh Raya, ya, 1 anak Aceh Raya, 1 lagi saya tidak bisa kasih tahu. Ya. 2 kembali. Kenapa kembali? Karena kecewa. Ya, dia berpikir setelah menjadi orang Kristen banyak hal yang dia dapatkan. Tetapi dia ingin memanfaatkan kebaikan-kebaikan orang Kristen, ingin memanfaatkan kasihnya orang Kristen, ingin memanfaatkan pemberian orang Kristen. Ketika ketahuan dan orang Kristen tidak memberi lagi, dia kecewa dan akhirnya apa yang terjadi? Kembali di Medan. Orang Aceh Raya, perempuan. Ya, perempuan. Begitu juga ada di daerah Bandung.
di daerah Bandung, baru dibaptis. Ya, 2 bulan, 3 bulan setelah dibaptis, dia kembali. Yang satu masih bertahan, yang satu sudah kembali di Bandung. Nah, kenapa kembali? Apakah saya tidak sanggup memberi? Sanggup. Saya ingin mengajak mereka bahwa kekristenan itu bukan untuk memberi hal yang kalian harapkan. Ya, bahkan Alkitab mengatakan, Salomo mengatakan, jangan memberi makan bagi orang yang tidak mau bekerja, kata Salomo. Wahai pemalas, lihatlah kepada semut, belajarlah kepada semut, lihatlah lakunya, jadilah bijak. Itu kata Salomo. Dalam iman saya yang lama dikatakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata di dalam sebuah kitabnya. Apa kata Sulaiman? Wahai pemalas, ya, belajarlah kepada semut, lihatlah lakunya, dan jadilah bijak. Ini kata Sulaiman, kata Salomo. Jadi ketika orang itu masuk Kristen, mereka berpikir enak jadi orang Kristen. Banyak yang memberi, banyak yang memberi. Memang benar, ada yang memberi karena belas kasihan. Tetapi kalau kamu memanfaatkan itu, kamu akan kecewa. Dan benar Bapak Ibu, orang itu sekarang kecewa dan kembali. Hidupnya sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Hidup dalam dosa. Hidup dalam perzinahan. Saya tidak bisa kasih tahu siapa namanya. Ya, siapa namanya saya tidak kasih tahu. Anak pesantren juga. Pimpinan pesantren. Bukan pimpinan. Anak pesantren. Dia pernah mondok pesantren. Cuma bukan 6 tahun. Tapi 3 tahun. 3 tahun. Pinter. Kaligrafi pinter sekali. Dia menulis kaligrafi. Dibaptis di Jakarta. Dia mau ikut saya tidak izinkan. Saya bilang kamu tidak layak ikut saya. Saya tidak melihat ciri-ciri pertobatan pada kamu, maka kamu tidak boleh ikut saya. Ya, saya tidak akan izinkan kamu ikut saya. Nah, tapi saya akan arahkan kamu kepada orang-orang tertentu untuk dididik. Dia akhirnya saya kirim ke Semarang selama 2 bulan. Sampai di sana dia nggak tahan dengan didikan. Ketika nggak tahan dia balik lagi ke Bandung dan akhirnya kembali. Ketika kembali, hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan. Nah, jadi kekristenan itu bukan seperti apa yang kalian bayangkan. Kekristenan itu bukan seperti kata orang, tapi kekristenan itu adalah kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Inilah yang kami imani, inilah yang kami turuti. Nah, jadi saya ingin kasih tahu kepada adik-adik saya, keponakan saya, bukan adik. Saya anak tunggal Bapak Ibu ya. Saya anak tunggal. Makanya mama saya sangat berat sekali. Ya, saya tidak sanggup bicara. Mama saya berat Bapak Ibu. Saya juga berat sekali. Kenapa? Saya anak tunggal. Satu-satunya anak mama. Bapak saya meninggal dunia umur saya 1 tahun. Saya tidak mengenal yang mana wajah mama bapak saya tidak kenal. Saya tidak kenal. Tapi saya ingin kasih tahu. Mereka hari-hari ini melihat saya. Mereka hari-hari ini melihat tingkah laku saya. Mereka hari-hari ini melihat apa yang saya sampaikan. Apakah benar seperti yang mereka bayangkan bahwa saya sudah kaya raya? Benar seperti yang mereka bayangkan apakah saya sudah mendapatkan ini dan itu? Tidak, saudara. Ya, setidaknya Bang Jack tahu sedikit tentang saya. Walaupun kami tidak sama-sama. Beliau tahu, beliau di ujung, saya di ujung. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin kasih tahu kalau Tuhan yang memilih, kita tidak bisa menghindar daripada apa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, bahkan beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan. Fahrul Razi Aceh asli Papendi. Iya, ya itu Fahrul Razi itu saya tidak bisa lagi ceritakan. Saya sudah ceritakan ya tentang si Fahrul Razi, bagaimana dia ingin masuk Kristen. Teman saya satu pesantren itu Fahrul Razi, ya teman saya dari satu pesantren. Dia ingin masuk Kristen, dia sudah shalom. Tolong bawa saya masuk agamamu. Apa saya katakan? Kekristenan itu bukan seperti apa yang kamu bayangkan. Kamu tidak tahan. Jangan kamu berpikir menjadi orang Kristen nanti kamu kaya. Tidak. Akhirnya kami video call. Saya cerita semuanya. Dia terdiam 1000 bahasa Bapak Ibu. Terdiam 1000 bahasa. Tapi tetap dia ingin masuk Kristen. Saya tidak izinkan dia masuk Kristen. Tidak. Kenapa saya tidak izinkan? Karena dia ingin masuk Kristen. Melihat kasih saya. Melihat kebaikan saya. Nanti kalau saya tidak baik lagi sama dia, nanti kalau saya tidak bisa memberi lagi sesuatu apa yang dia harapkan, dia pasti akan kembali bahkan lebih parah. Alkitab mengatakan nanti akan masuk 7 roh. Roh kegelapan akan masuk, akan menguasai orang itu dan orang itu lebih parah hidupnya sebelum orang itu percaya kepada Yesus. Maka saya tidak izinkan dia masuk Kristen. Kenapa saya tidak izinkan? Karena dia ingin masuk Kristen bukan karena Tuhan, tapi karena kebaikan saya.
Yang saya takutkan suatu saat saya tidak baik lagi sama dia. Yang saya takutkan suatu saat saya tidak bisa memberi lagi kepada dia. Dia kembali. Itu namanya Fakhrul Razi. Silahkan kalian cari sendiri. Benarkah yang saya sampaikan atau tidak? Dia tinggal di Matang Gelompang 2. Satu pesantren dengan saya. Silakan Pastor. Ya, luar biasa ya teman-teman, kita dengar ya. Jadi itu memang betul sekali bahwa kita tidak menginginkan orang-orang itu menerima Tuhan Yesus karena mujizat, karena hanya mau sembuh, karena memang menerima kebaikan semata-mata. Maka pastikan bahwa orang tersebut ya betul-betul mengalami Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Betul-betul dia memahami, betul-betul dia mengerti begitu. Hanya bukan sekedar melihat kebaikan orang Kristen semata-mata. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan Yesus baru saja membuat mujizat ya, 5 roti 2 ikan, itu kenyang 5.000 orang ya. Nah, kemudian setelah peristiwa tersebut, orang-orang cari Tuhan Yesus itu. Orang-orang cari Tuhan Yesus. Sampai dicari, wah bila mana engkau ada di sini? Tuhan Yesus sudah tahu apa maksud mereka. Sehingga Tuhan Yesus katakan, engkau cari aku bukan karena engkau menginginkan lah kira-kira begitu. Tapi karena engkau telah makan roti dan kamu kenyang. Nah, jadi Tuhan Yesus itu tidak mau hanya dikenal sebagai pembuat mujizat. Yesus tidak hanya mau dikenal sebagai seseorang yang mengajar dengan kuasa, tapi dia mau dikenal sebagai juru selamat. Ya, nah maka daripada itu teman-teman sekalian bahwa pengenalan yang menyelamatkan itu bukan pengenalan bahwa Yesus pembuat mujizat saja. Pengenalan atau iman yang menyelamatkan itu bukan iman yang mengetahui Tuhan Yesus yang mengajar moral saja. Tapi iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang percaya bahwa kamu orang berdosa, Tuhan Yesus datang untuk kamu, Tuhan Yesus mati, menderita, dan bangkit untuk kamu. Itu iman yang menyelamatkan. Nah, maka daripada itu, itulah inti daripada Injil, teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman yang kemudian akan mau menerima Tuhan Yesus, memang itu alasannya harus karena pembaharuan akal budi. Seperti dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, dan janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, pembaharuan pikiran kita, pembaharuan cara berpikir kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, bahwa iman yang menyelamatkan itu iman oleh karena dasar mengerti terhadap Injil. Itu yang menyelamatkan. Ya, jadi hanya bukan mengenal Tuhan Yesus sebagai pembuat mujizat. Nah, ketika sudah tidak ada mujizat, ya kembali lagi. Ya, bukan hanya mengenal Tuhan Yesus menyembuhkan. Nanti kalau sakit tidak sembuh lagi, kembali lagi. Mau percaya kepada Tuhan Yesus karena si A, si B baik, tapi nanti kalau dia berhenti baik, dia kembali lagi. Betul. Nah, oleh karena itu, bahwa harus disadari keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, bukan karena siapapun, tapi karena Tuhan Yesus Kristus. Mungkin diawali dari kebaikan adalah pemantiknya. Mungkin diawali kesembuhan adalah pemantiknya. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Ya, tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi harus tetap terus berjalan sampai kepada pengenalan. Lihat Rasul Paulus, teman-teman sekalian. Jadi dari semua apa yang dialami oleh Rasul Paulus, dia cuma mau kenal 2 itu. Dia cuma mau tahu 2 tuh, Rasul Paulus. Apa kata Rasul Paulus, teman-teman? Ini Rasul Paulus ini orang yang berkuasa, orang yang terpelajar, terdidik, dia bisa baca, bisa tulis, pendidikan tinggi. Dia punya 2 warga negara Romawi sebagai yang berkuasa dan warga negara sebagai bangsa Yahudi. Punya segalanya, tapi setelah dia tinggalkan itu semua untuk sesuatu yang pasti lebih besar. Tidak mungkin orang sepintar Rasul Paulus meninggalkan sesuatu untuk kaleng kerupuk. Tidak mungkin. Tapi Rasul Paulus tahu ketika dia meninggalkan itu untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu Yesus. Nah, sehingga dia katakan begini, yang ku kehendaki ialah 1, mengenal dia, dan 2, kuasa kebangkitannya. Jadi bayangkan teman-teman, Rasul Paulus meninggalkan itu semua hanya untuk mengetahui 2 hal. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan. Ya, Yes. itu dia. Nah, itu yang menyelamatkan kita, teman-teman ya. Jadi bahwa tentu saja kebaikan kita akan sangat berdampak dan sangat dirasakan. Tapi itu tidak boleh menjadi dasar iman ya, teman-teman.
yang betul-betul adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti itu, Bang Pendi kira-kira. Amin. Ya itu saudara ya. Jadi saya ingin kasih tahu satu hal lagi ya. Ketika kenapa banyak orang mengatakan saya anak durhaka, saya anak durhaka? Itu karena saya tidak mau kembali ke agama Islam, saudara. Ya, itu karena saya tidak mau kembali ke agama Islam. Apakah saya tidak berusaha untuk kembali? Saya berusaha sekuat tenaga. Pernah beberapa kali saya ingin kembali ke agama Islam. Tetapi karena saya tahu keselamatan di dalam Yesus, di bawah kolong langit ini keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada dalam siapapun, tidak ada dalam agama manapun. Itu yang membuat saya tidak bisa kembali. Lalu, apakah saya tidak mengasihi mama saya? Sangat mengasihi. Apakah saya tidak sayang sama mama? Sangat sayang. Alkitab menganjurkan, hormatilah orang tuamu, hormatilah ibu bapamu, supaya panjang umurmu. Kita menghormati, dituntut kita untuk menghormati orang tua. Ya, dituntut untuk kita berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada musuh sekalipun kita dituntut untuk berlaku baik. Nah, dituntut, disuruh, didorong. Nah, alasan itulah Bapak Ibu, saya dikatakan anak durhaka. Ya, silahkan mau saudara katakan apapun. Jadi saya ingin menjadi contoh bagi saudara bahwa jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Mau karena orang tua, mau karena anak, mau karena istri, jangan tinggalkan Yesus. Jangan. Justru kita harus menunjukkan kasih Yesus kepada mama kita, kepada orang tua kita, kepada istri, anak-anak kita. Kita dibenci, tunjukkan kasih Yesus. Kita dihina, tunjukkan kasih Yesus. Saya saudaraku yang belum dibunuh, saudara. Ya, yang belum saya dibunuh. Benar Bang Jack, yang belum saya dibunuh Bang Jack. Kalau yang lain semuanya sudah Bang, dan dipukul itu belum. Kalau dikeluarkan dari, saya pernah sering sekali diusir dari warung-warung karena memberitakan Injil, karena bersaksi. Saya sering diturunkan dari Grab. Saya sering diturunkan dari bis. Sering karena kita ceritakan tentang Injil kepada orang yang duduk di samping. Yang belum diturunkan Bang Jack dari 2 tempat. Ya, yang pertama dari kapal laut. Kalau sempat diturunkan mati Bang Jack. Yang kedua dari pesawat. Ya, dari pesawat yang belum. Yang lain sering diturunkan. Dan dari kereta api, itu yang belum. Yang lain sering. Tapi saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin kasih Tuhan, saya ingin kasih tahu lagi, mama saya pasti, ya, kalau mama saya berani ngomong kepada orang-orang di sekitarnya, mama saya sangat bangga. Apa yang membuat mama saya bangga melihat saya hari ini? Bangga melihat apa yang saya sampaikan hari ini. Di satu sisi benci, pasti benci. Kenapa? Karena saya keluar dari agama Islam. Tapi kalau mama saya tahu, saya bisa komunikasi dengan leluasa kepada mama saya. Secepat kilat Bapak Ibu, mama saya percaya kepada Yesus secepat kilat. Secepat kilat. Ya. Orang-orang kampung saya Bapak Ibu tidak berani diskusi dengan saya. Kenapa? Mereka tahu saya pesantren. Saya dari kecil mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren dari kecil. Tamat SD saya diantarkan ke pondok pesantren selama 6 tahun di daerah Luxmawe. Nah, waktu SD saya masih di kampung, itu banyak dayah mama saya antarkan saya. Tidak di daerah ini, daerah sana. Tidak di daerah sana lagi. Dan tidak cukup di situ. Hari Minggu pun kami ke pondok, ke daerah. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa? Kitab Masa Ilai Muhtadin. Tapi suatu saat ketika saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah titik awalnya saya percaya kepada Yesus. Ini ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Titik awal saya percaya kepada Yesus, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya punya teman ini sangat berani. Sampai dia bilang, Bang, saudaraku katanya, nanti kita ke Aceh, kita datang aja ke kampungmu, nanti kita ganti apa di sana supaya tidak ketahuan. Saya bilang pasti ketahuan, tidak mungkin tidak ketahuan. Ketika mereka melihat orang asing ya pasti ketahuan. Saya bilang sama teman saya, kita doakan saja. Ya, doa orang benar besar kuasanya. Tidak sekarang, nanti pasti. Jadi kepada Bang Jack tadi sudah catat nama mama saya. Saya ingin Bang Jack setiap doa syafaat saya mohon dengan belas kasihan bawa mama saya dalam doa. Saya kalau bicara dengan mama, saya belum siap ya, saya tidak tahan.
Tapi saya ingin kasih tahu mama saya mendengar suara saya. Seperti tadi itu lama mama saya dengar suara saya. Dan juga doa kita Bang Jack tadi mama saya dengar itu. Pasti didengar sama mama saya. Doa kita. Ya, apapun kata orang, sekali Yesus Bapak Ibu, selama-lamanya Yesus. Haleluya. Oke. Amin Bang Purba, selalu sabar Bang, selalu sabar. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, kenapa dikatakan anak haram, anak durhaka, gara-gara itu. Ya, saya tidak mau kembali ke agama Islam. Nah, Bapak Ibu bisa cari, bisa kalau mau lihat mama saya ketik di YouTube, Mama Pendi Aceh, Mama Pendeta Effendi Usman menangis. Bapak Ibu nanti akan temukan ada orang yang datang ke rumah, mereka videoin mama saya, lalu mama saya di situ menangis, meminta saya untuk kembali ke agama Islam. Mama tidak minta saya untuk kembali kepada mama, tapi kembali kepada agama Islam. Nah, saya minta mama saya suatu saat percaya kepada Yesus. Apakah bisa? Sangat besar kemungkinan bisa Bapak Ibu. Kecuali cuma saat ini kita tidak bisa pulang ya. Tidak bisa pulang. Banyak hal. Oke Bang Jack, silakan Bang. Oh iya, saya baru lihat di YouTube juga Bang ya. Saya baru lihat. Iya. Iya. Coba ditampilkan Bang, kalau bisa ditampilkan Bang. Yang saya nggak bisa. Yang ini Bang, betul ya? Pilih sambal Indofood yang pas buat lo. Bentar ya, si iklan teman-teman, bentar. Bentar. Masih ada. Sebentar. Oke. Berdebat agama Islamnya. Berdebat ke agama Islam. Mama, tunggu saya. Kuku belajar kena hana kedehana. Kawannya apa? Kawan kau tak play bajunya. Anak kuku dia kau tak ada yang kuku baju kawannya apa? Kawan tak dia kukunya. Beberapa yang dia kuku kena timbangan tidak. Untuk aku kawan apa? Berdebat agama Islamnya. Berdebat ke agama Islam. Mama, tunggu saya. Yang itu Bang ya? Iya. Iya betul. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau iman kita tidak kuat, hancur Bapak Ibu. Ya, saya hancur mendengar suara mama saya. Betul. Saya menangis mendengar suara, karena saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Saya tidak punya abang, saya tidak punya kakak, saya tidak punya adik. Ya, satu-satunya anak mama. Jadi itu harapan mama saya. Apa harapan mama saya? Kembali ke agama Islam. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena mama saya tidak tahu. Ya, karena mama saya tidak tahu. Mama saya berpikir agama itu bisa menyelamatkan. Tidak, saudara, tidak bisa menyelamatkan. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus baik ya. Pasti juga suatu saat nanti mama saya percaya kepada Yesus. Jadi kalau saudara melihat saya kuat ya, saudara melihat saya ketawa-ketawa, ini saya hanya menghibur diri saudara. Tiap malam saya menangis, ingat mama. Saya sering telepon Bang Nabirong, tiap malam kita teleponan dengan Bang Nabirong. Saya bilang Bang Nabirong, saya tidak sanggup lagi rasanya Bang. Tapi Bang Nabirong juga selalu menguatkan saya, istri juga sangat menguatkan saya. Akhirnya ya teman-teman yang lain juga. Ya, satu hal kata Alkitab ya, satu orang diselamatkan, semuanya akan diselamatkan, semuanya, tidak ada kecuali. Nah, tidak kuat saudara. Ya, makanya saya ingin berkata, saudara harus menjadi, saya ini harus menjadi contoh bagi saudara dalam segi iman. Bagaimana, apalagi yang kurang saudara? Penderitaan apalagi yang kurang yang saya alami? Semuanya saudara, semuanya. Itu mama, belum lagi sakit yang saya alami awal-awal saya percaya kepada Yesus. Belum lagi terkatung-katung di saat awal-awal saya percaya kepada Yesus. Di rumah ini seminggu, di rumah sana seminggu, di rumah sana sebulan, di rumah sana lagi sebulan. Tapi sekarang Bapak Ibu, ya Tuhan pelihara.
Ya, Tuhan benar-benar pelihara ketika saya bisa melewati proses demi proses semuanya. Dan sekarang Tuhan sudah bawa saya ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Nah, ini bulan besok Bapak Ibu kita ke Aceh. Tapi kita tidak bisa kasih tahu Acehnya di mana. Ya, kita tidak bisa kasih tahu. Nah, nanti seperti si Munawir bilang tadi, kita akan buat video nanti di daerah dia. Munawir 077 orang Aceh Bapak Ibu, orang kampungnya Bang Aliuddin. Aliuddin bin Zainul Abidin, orang Pidi, orang Sigli. Sekarang satu kakaknya percaya kepada Yesus. Tinggal di Amerika sekarang kakaknya. Sudah percaya kepada Yesus. Nah, kenapa? Melihat kegigihan Bang Aliuddin, melihat penderitaan Bang Aliuddin ketika Bang Aliuddin percaya kepada Yesus. Sampai ketika kakaknya melihat Bang Aliuddin, kakaknya peluk Bang Jack. Bang Jack kenal Bang Aliuddin kan? Nah, itu Bang Jack ketika kakak Bang Aliuddin ketemu Bang Aliuddin, itu menangis. Adikku, abangku katanya, kembalilah ke agama Islam. Sayang sekali saya melihat kamu sangat menderita. Baju kami pikir kamu ini sudah hidup mewah setelah menjadi orang Kristen katanya. Ternyata sangat susah hidupmu. Itu Bang Aliuddin sering tinggal di hampir sama kami. Hampir sama. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika adik Bang Aliuddin melihat kegigihan beliau, melihat iman Bang Aliuddin, melihat perubahan Bang Aliuddin, akhirnya bisa melihat terang dalam diri Bang Aliuddin. Akhirnya percaya kepada Yesus. Anak-anaknya sekarang percaya kepada Yesus. Tinggal satu lagi anaknya yang belum percaya. Tinggal di Amerika sekarang. Nah, mereka enak karena keluarga Bang Aliuddin ada yang di Amerika, jadi bisa bebas. Nah, kalau di Aceh nggak bisa. Itu Bang Jack. Aduh. Ya, memang di sisi yang lain Bang Pendi sangat menggebu-gebu untuk Tuhan ya. Tapi memang tidak bisa menutup kita bahwa Bang Pendi juga adalah seorang anak, gitu ya. Seorang anak dari seorang ibu. Gitu saja. Nah, maka tentu saja memang teman-teman kalau tadi kita lihat ya, videonya tentu akan sangat hancur hati sekali ya. Nah, tapi syukur kepada Allah kalau Bang Effendi juga sampai dengan hari ini masih kuat ya. Dalam pengertian bahwa memang Alkitab sudah menyatakan kalau kamu ya lebih mengasihi ayahmu ya, kemudian istrimu atau orang-orang di sekitarmu, kamu lebih sayang kepada mereka ya, lebih mengasihi mereka daripada mengasihi Tuhan, engkau tidak layak bagiku. Nah, maka kemudian memang firman Tuhan ini tergenapi sekali teman-teman sekalian, bahwa orang-orang seringkali memelintir arti daripada wah Yesus datang bawa pedang, karena mereka tidak ngerti bagaimana penjelasan tentang Yesus bawa pedang. Tetapi yang dipisahkan apa? Bahwa orang tua dari anaknya, suami dengan istrinya, si ini dengan si ini terpisah hanya karena Yesus gitu loh. Ya, hanya karena nama Yesus. Nah, kalau Bang Pendi tadi mungkin pindah ke agama lain yang mungkin bukan Kristen, saya rasa mungkin nggak terlalu sebenci itu. Tapi itu karena ikut Tuhan Yesus, waduh rasanya gimana gitu. Ya, atau Bang Pendi dia ngomong, saya sudah nggak di Islam, tapi saya di agama yang anonim begitu. Mungkin nggak parah begini. Ya. Tapi karena hanya nama Yesus, ya orang kemudian menjadi berubah seperti itu. Nah, dan Alkitab sudah katakan itu teman-teman, 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum Bang Effendi memilih untuk percaya, Tuhan Yesus sudah menyatakan itu. Nah, bahkan ada orang-orang yang akan tega menyakiti kita tanpa alasan. Iya. Ya? Dan mereka merasa mereka sedang berbuat bakti itu kepada Tuhannya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi saya kira memang Bang Effendi harus kita terus tetap dukung dalam doa teman-teman ya. Maka tadi saya katakan bahwa dia tetap adalah seorang anak dari seorang ibu. Yang memang semua dari antara kita ya, saya juga ibu masih hidup. Dan memang kalau ibu sudah berbicara, waduh, itu memang sangat menyentuh hati ya teman-teman sekalian ya. Nah, tetapi sungguh ketika seseorang telah mengenal kebenaran Kristus, maka dia tahu apa yang prioritas. Ya, dia mengenal siapa yang menciptakan dan menyelamatkan bahkan mati untuk Bang Pendi, dan saya percaya juga untuk keluarga besar ya.
Nah, ini sebuah proses yang memang harus dilewati. Tuhan mau membuat Bang Pendi terus senantiasa dewasa, ya, bertumbuh dalam Tuhan. Begitu pula mungkin ada teman-teman yang lain. Mungkin ada yang di live chat ini mereka sedang ada dalam persimpangan jalan, teman-teman ya. Kalau mereka ikut Tuhan Yesus, apa mereka pikirkan dampaknya? Saya mungkin dicerai suami, saya mungkin dicerai istri, mungkin anak tinggalkan saya, mungkin nanti bisnis saya akan dihentikan. Hanya karena ikut Tuhan Yesus. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin kemudian masih dipikirkan sehingga mereka belum memilih untuk percaya. Tapi teman-teman percayalah, waktu Tuhan itu akan tiba ya kepada kita semua. Nah, maka daripada itu untuk teman-teman juga yang di bawah ya, saya percaya banyak sekali yang Tuhan lawat. Khususnya juga melalui pelayanan ruangan ini, teman-teman, kepada mereka semuanya ya, teman-teman kita dari Lintas Iman. Saya percaya betul bahwa akun ini, ruangan ini Tuhan akan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena memang ditampilkan, yang ditonjolkan di sini, yang dipaparkan di sini adalah tentang Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar melabeli dirinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Kristus pengajar kasih, sekaligus dia pelaku daripada kasih itu. Sehingga dia tidak kemudian memasukkan orang ke dalam api neraka. Tapi tetap saya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak begitu. Justru karena dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia tidak mau kita mati dalam neraka. Tapi dia mau supaya kita diselamatkan. Dan dia nyatakan itu di dalam kasihnya ya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, Bang Jack, kita tutup Bang Jack. Terima kasih banyak sudah hadir. Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir ya. Dan kepada yang nonton di YouTube, yang di TikTok, yang di live chat, kami ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat, sukacita selalu. Bahwa kepada pendoa syafaat, nama mama saya Rusdah binti Budiman, silakan dibawa dalam doa ya, agar mama saya mengalami kesembuhan, mengalami Tuhan, dan suatu saat bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kita sama-sama ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bang Jack. Shalom, shalom. Oke Bapak Ibu ya, kita tutup. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah dukung, yang sudah mendoakan, yang sudah membagikan live ini, dan yang sudah membagikan gift. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati, menyertai kita semua. Shalom.